Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Acakadul Bapak, Muhsin My One Channel. Jangan lupa subscribe dan share-nya ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang matematika, yaitu luas persegi. Luas persegi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang akar kuadrat dan kuadrat. Nah, luas persegi ini sangat berkaitan erat ya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu kuadrat dan akar kuadrat. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara mencari luas persegi. Manfaatnya adalah kita bisa menghitung seandainya kita nanti jadi tuan tanah atau memiliki tanah yang bentuknya persegi. Kita akan menjual misalnya atau ingin membeli, berapa perpirkannya atau per meter perseginya, harganya berapa, nanti kita akan hitung luasnya baru dikalikan dengan harganya. Itu salah satu manfaatnya nanti ya. Nah, kalau dalam pelajaran kita nanti bisa menghitung bagaimana luas sebuah persegi itu kita ketahui seandainya sisinya diketahui, atau sebaliknya kita mencari sisinya dengan luas yang sudah diketahui. Oke, kita pelan-pelan ya. Ini misalnya kita menggunakan satuannya adalah sisi mendatar, dan ini adalah sisi tegak. Ini adalah sisi tegak. Nah, sisi mendatar disebut juga dengan sisi tegak juga disebut dengan sisi ya, karena sisi dalam persegi itu panjangnya sama. Sisi mendatar dikali sisi tegak itu sama dengan 9. Sisi dikali sisi sama dengan luas. Jadi luas persegi bisa ditulis luas sama dengan sisi dikali sisi, atau ini bentuk pertama, atau luas sama dengan sisi kuadrat ya. Jadi L itu adalah luas, S itu adalah sisi. Jadi untuk mencari luas itu sisi dikali sisi ya, sisi dikali sisi. Baik, sekarang kita akan mencari sisi sebuah persegi yang diketahui luasnya. Ingat, yang diketahui luasnya. Nanti kalau misalnya yang diketahui kelilingnya, maka untuk mencari sisinya juga harus dengan rumus kelilingnya. Biasanya ada kombinasi di dalam soal itu antara keliling dan luas. Jadi kita ya memang harus hafal rumus-rumusnya mulai dari keliling dan luas ya. Baik, nanti kita akan contohkan. Ya, selanjutnya mencari sisi dengan luas yang diketahui ya, mencari sisi dengan luas yang diketahui. Jadi luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, bisa ditulis juga tadi kita balik, sisi dikali sisi sama dengan luas. Nah, sisi dikali sisi itu bisa ditulis juga dengan S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan luas. Nah, karena kita hanya mencari sisinya saja, maka kuadratnya kita hilangkan dengan cara memindahkan ke sebelah. Karena kuadrat adalah kebalikannya akar kuadrat, maka di sini ditulis akar kuadrat. Nah, tinggal ditambahin luasnya. Jadi sisi, untuk mencari sisi rumusnya adalah akar kuadrat dari luas. Nah, manfaatnya kita sudah belajar kuadrat dan akar kuadrat. Nanti itu sangat memudahkan ketika kita menghitung luas atau sisi di
soal-soal persegi. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ke contoh-contoh soal. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persegi. Ya. Yang berhubungan dengan persegi. Baik, contoh soal yang pertama, mencari luas. Misalnya, sebuah persegi diketahui sisinya adalah 3 cm. 3 cm. Hitunglah luasnya. Ya, untuk mencari luasnya, ingat kita harus menulis rumusnya untuk memudahkannya. Tapi kalau sudah bisa, sudah hafal rumusnya, boleh langsung ya. Oke, tapi untuk sementara ini kita mengikuti alurnya ya. Kita tulis rumusnya dulu, baru masukkan angkanya. Sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Sisinya berapa? 3. 3 dikali 3 sama dengan 9 cm persegi. Jangan lupa ya, kalau luas ada tulisan perseginya setelah satuan panjangnya. Itu contoh yang mencari luas. Berikutnya kita mencari sisi. Bagaimana cara mencari sisi? Nah, diketahui sebuah persegi dengan luas 16 cm persegi. Hitunglah sisinya. Ya, hitunglah sisinya. Ya, cara menjawabnya, sisinya berapa misalnya. Cara menjawabnya, tulis dulu soalnya. Sisi sama dengan akar kuadrat luas. Akar kuadrat luasnya berapa? 16. Nah, berapakah akar kuadrat dari 16? Berapa dikali berapa sama dengan 16? Ternyata pengalinya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 cm. Oke, ya. Ini contoh yang mencari luas, ini mencari sisi. Ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau seandainya kombinasi antara keliling dan luas, ya. Ya, ini sudah paham ya, gampang sekali, sangat gampang sekali. Ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal yang soalnya itu kombinasi. Misalnya sebuah persegi diketahui kelilingnya misalnya 20 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, yang ditanyakan luasnya. Ya, kayak apa ini ya caranya? Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah kelilingnya, maka kita harus mencari sisinya dengan rumus keliling. Ya, dengan rumus keliling. Apa sisi? Apabila diketahui kelilingnya, rumusnya adalah keliling dibagi 4. Kelilingnya berapa? 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm. Nah, setelah kita mengetahui sisinya, baru kita cari luasnya ya. Luasnya sama dengan sisi dikali sisi. Masukkan sisinya 5 dikali 5 sama dengan 25 cm persegi. Oke, baik. Ini pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak puasan dalam penyampaian materi ini. Kalian bisa melihat di YouTube yang lain ya, atau di belajar dengan siapa saja. Silahkan, pokoknya kumpulkan saja ilmu-ilmu itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Dan jangan lupa jaga aman, jaga imun, dan jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.